Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama saya pada pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu pertemuan kita keempat ya, yaitu akan membahas tentang kelanjutan dari yang minggu kemarin, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini itu akan membahas tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama itu rukun khutbah. Rukun khutbah itu apa saja sih? Yang pertama itu kita harus membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat taqwa, membaca ayat-ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan berdoa pada khutbah kedua. Nah, yang kedua yaitu sunnah khutbah. Pertama yaitu khatib berdiri ketika khutbah. Kedua, mengawali khutbah dan memberi salam. Ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Dan yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Dan yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas syarat apa sih yang ada di dalam khutbah itu. Orang yang melaksanakan khutbah itu haruslah laki-laki. Orang yang memimpin khutbah itu namanya khatib. Nah, terus itu ya, yang pertama itu kan sunnahnya khatib berdiri ketika khutbah. Jika tidak, khatib ini tidak mau berdiri, maka boleh dengan duduk seperti itu. Yang terus duduk, ada juga duduk di antara dua khutbah. Maksudnya duduk di antara dua khutbah itu, lamanya duduk itu disyaratkan tidak sampai memutus mualah. Mualah itu berturut-turut. Dan durasi yang paling utama adalah secara waktu lamanya membaca surat Al-Ikhlas. Khatib itu juga harus dalam keadaan suci baik badan maupun mimbarnya. Khatib juga harus tertutup auratnya. Nah, rukun khutbah itu sendiri itu harus diperdengarkan kepada itu 40 orang atau isma'. Tapi itu harus gini, maksudnya harus diperdengarkan pada 40 orang itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan dengan jumlah minimalnya 4 orang. Jika menurut Imam Malik diperbolehkan dengan kurang dari 4 orang. Bahkan Abu Tsauri membolehkan hanya 2 orang, yaitu 1 orang khatib atau imam dan 1 orang makmum saja. Maka kalau tidak memenuhi jumlah minimalnya, maka gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Namun tetap berkewajiban melaksanakan sholat zuhur dengan jumlah 4 rakaat. Nah, rukun khutbah di sini itu harus dapat didengarkan. Itu tadi ya, oleh 40 orang itu. Semua rukun khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Terus ada lagi, kedua khutbah harus dilaksanakan pada waktu zuhur dan harus berurut-urut. Maksudnya berurut-urut itu pada 3 tempat, yaitu di antara rukun khutbah, di antara 2 khutbah, dan di antara khutbah dan sholat. Sebelum kita menginjak ke tabligh, kita tata cara dari khutbah. Tata cara dari khutbah itu
Khatib naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari waktu zuhur, kemudian memberi salam dan duduk. Muazin mengumandangkan adzan bagaimana halnya azan zuhur. Khutbah pertama yaitu khatib harus berdiri untuk melaksanakan khutbah yang dimulai dengan hamdalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan nasihat kepada para jamaah, mengingatkan mereka dengan suara yang lantang, menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kedua yaitu isinya yaitu tentang khatib memulai khutbahnya dengan bacaan hamdalah atau alhamdulillahirrabbilalamin dan pujian kepadanya. Kemudian melanjutkan khutbahnya dengan pelaksanaan yang sama dengan khutbah pertama sampai selesai. Dan yang kelima yaitu khatib turun dari mimbar. Selanjutnya muazin melaksanakan iqomat untuk melaksanakan sholat, kemudian memimpin sholat berjamaah 2 rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Contoh bacaan khutbah ya, kita kan tadi membahas tentang rukun pertama yaitu membaca hamdalah. Itu misalnya itu alhamdulillah atau innal hamdalillah atau ahmadullah, pendeknya minimal ada kata alhamdu dan ada kata Allah, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Terus rukun kedua kita harus membaca sholawat, membaca syahadat, baca ya tuh dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan tabligh. Ketentuan tabligh di sini yaitu orang yang memimpin tabligh itu namanya mubaligh ya. Itu haruslah orang Islam, terus harus balik, harus berakal dan mendalami ajaran Islam. Jadi syarat dari mubaligh itu adalah orang yang harus punya landasan gitu. Punya landasan dan harus mendalami ajaran Islam. Nah, ada etika-etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama yaitu sifat harus lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Jadi orang yang memimpin tabligh itu harus orang yang bisa mengajak dalam kebaikan tapi tidak dengan cara yang kasar dan tidak merusak atau tidak kayak tidak memaksa. Itu kita harus lemah lembut kepada jika kita memimpin tabligh. Kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dan yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Jadi seorang mubaligh untuk dalam menyampaikan tablighnya itu harus ada landasan, harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum dari umat manusia yaitu kan ada hadis dan Al-Quran dan hadis kita itu landasannya itu. Selanjutnya yaitu menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Dan yang selanjutnya yaitu tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, jika ada seorang mubaligh itu kayak berselisih, kayak mencari-cari kesalahan orang lain, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang mubaligh. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan dakwah. Syarat dai itu adalah orang yang memimpin dakwah. Yang pertama haruslah Islam, yang kedua haruslah balik, yang ketiga berakal, yang keempat mendalami ajaran Islam. Nah,
dalam etika dalam berdakwah itu dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang selanjutnya yaitu dakwah dilakukan dengan mauidul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu secara tanpa kekerasan dan edukatif memberi pengajaran. Terus yang selanjutnya yaitu dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Dakwah seorang dai itu harus menjadi suatu hasanah, harus memberi contoh yang baik bagi para pendengarnya. Jika seorang dai itu baik, maka kan pasti akan dicontoh oleh para pendengarnya. Terus yang selanjutnya yaitu dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Jika dalam berdakwah kan biasanya ada memberikan pertanyaan, terus seorang pendengarnya itu memberikan pendapatnya menurut saya, menurut kita itu harus menghargai pendapatnya, tapi kita itu tidak boleh menyalahkannya juga. Tapi jika seorang itu salah, kita harus memberitahu dalam keadaan yang baik dan lemah lembut itu tadi, supaya para pendengar itu bisa merasakan atau bisa menirukan dan bisa mencontoh apa yang harus dilakukannya supaya tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Nah, untuk selanjutnya ada soalnya, nanti kalian itu mengerjakan soal tersebut. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semoga materi kita pada pagi hari ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.